Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safika Sekilaiman Sabi Marsanda dengan NIM 077 dari Manajemen Industri kelas B. Di sini saya akan membahas kuis dengan soal orang seperti apa yang mudah mendapatkan uang. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Siapakah orang tersebut? Di sini saya memakai toko, pakai 3 toko. Orang seperti apa yang mudah mendapatkan uang? Di sini saya memakai ketiga toko, yaitu yang pertama ada Raffi Ahmad, yang kedua ada Atta Halilintar, dan yang ketiga ada Priti. Yang pertama yaitu saya akan membahas Raffi Ahmad terlebih dahulu. Sumber kekayaan Raffi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sumber kekayaan dari Raffi Ahmad, yaitu Raffi Ahmad dikenal sebagai artis terkaya di Indonesia. Kekayaannya pun sangat melimpah. Sumber kekayaan Raffi Ahmad didapat dari konten YouTube, yaitu dengan channel YouTube yang bernama Rans Entertainment, dan sudah berhasil membuat lebih dari 2000 video sejak mengunggah video pertama mereka di 2019. Kemudian endorse dari Instagram. Raffi Ahmad pernah disebut soal pendapatan dari endorse Instagram. Tarifnya yaitu mulai 40 juta sampai 100 juta, karena pengikutnya yang banyak juga. Hampir 50 juta pengikut di Instagram. Selanjutnya yaitu dari brand ambassador. Sebagai wajah si Cepat Express selama 2 tahun, Raffi Ahmad pun menjadi bagian dari salah satu jasa ekspedisi dari si Cepat Express contohnya. Kemudian dari bos juga, Raffi Ahmad dikenal dengan bos kondang, di mana dia sampai mendapat honor 450 juta untuk 2 jam mengisi satu acara. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelajah lebih dari kekayaan Raffi Ahmad. Total kekayaan dari Raffi Ahmad ini di tahun 2023 diperkirakan mencapai 400 miliar. Di sini saya mendapatkan data dari walopopos.fajar.co.id. Selanjutnya, beliau mempunyai YouTube yang sangat banyak subscribernya, mencapai 25,6 juta subscriber dengan 3,8 ribu video yang sudah diunggah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa bagaimana Raffi Ahmad bisa mendapatkan sumber kekayaan seperti itu. Jadi, karir Raffi Ahmad dimulai dengan saat ia masih menduduki bangku SMP, ia mulai mengikuti syuting sinetron, FTV, atau bahkan film layar lebar. Berawal dari menjadi pemeran pendukung sinetron pertamanya, Tunjuk Satu Bintang pada tahun 2012, hingga terus-menerus Raffi muncul di sinetron-sinetron atau FTV dan film layar lebar. Kemudian pada tahun 2006, ia mengadakan casting untuk grup vokal. Dan
yang lebih dikenal dengan sebutan BBB. Kemudian pada tahun 2008, karir aktif karir akting Levi semakin bersinar. Kemudian pada tahun 2009, Raffi disebut sebagai salah satu artis terlaris berkat program dahsyat pada channel RCTI di bidang presenter televisi. Kemudian selain karirnya yang cemerlang, Raffi Ahmad juga pernah menjajal peruntungan di dunia penyutradaraan dengan menggarap sebuah film pendek dan film-film lainnya. Kemudian di penghujung tahun 2011, Raffi Ahmad kembali dengan film dan FTV sinetron dan program TV lainnya. Kemudian pada 2014, Raffi Ahmad membintangi sebuah film juga. Ya, pada tahun 2021, Raffi Ahmad membeli sebuah klub sepak bola di kota Cilegon, yaitu Rans Cilegon FC, yang merupakan kepanjangan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Cilegon FC. Atau Rans Cilegon FC ini bermain di Liga 2 pada tahun 2022 dan klubnya naik ke kasta Liga 1, serta nama klubnya berubah menjadi Rans Nusantara FC. Baik, itu dia biografi dari Raffi Ahmad. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tokoh kedua, yaitu Atta Halilintar. Baik, selanjutnya yaitu Atta Halilintar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sumber kekayaan dari Atta Halilintar. Bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan banyak uang. Jadi, Atta Halilintar ini dikenal karena dia merupakan keluarga dari Ken Halilintar dan anak pertama dari Ken Halilintar. Sehingga dia memiliki sumber kekayaan yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Siapa yang tak mengenal Atta Halilintar? Yaitu menjadi YouTuber sukses di tanah air. Kekayaannya yaitu hasil dari YouTube yang memiliki subscriber 29 juta, terbanyak se-Asia Tenggara. Kemudian ia juga memiliki bisnis kuliner, memiliki kuliner Asia yang menjadi snack, kue, dan cake masa depan. Kemudian dia juga aktor atau sutradara, pernah membuat film Asia Plan dan menjadi sutradara sekaligus aktor. Kemudian bisnis fashion, yang memiliki bisnis brand clothing Alpha, seperti jaket, hoodie, t-shirt, sweater, dan bandana. Kemudian mendapatkan sumber kekayaan dari endorsement juga, yaitu memiliki 22 juta pengikut di Instagram. Dan itu dia juga aktif di TikTok dan sudah memiliki centang biru. Dilansir dari Networkspot, total kekayaan Atta Halilintar sekarang diperkirakan mencapai 851 miliar. Di mana jumlah fantastis tersebut membuat Atta Halilintar masuk dalam jajaran selebriti terkaya di Indonesia. Dan jumlah subscriber YouTube-nya sekarang 2023 ini mencapai 30,7 juta subscriber dengan 2,7 ribu video yang telah diunggah di kanal YouTube-nya. Saya akan membahas biografi dari Atta Halilintar. Atta Halilintar atau dikenal dengan Muhammad Atta Mimi Halilintar, yaitu YouTuber, selebritis, dan pengusaha asal Indonesia ini merupakan kreator konten dengan jumlah pengikut terbanyak buat di Asia Tenggara setelah Ria Ricis. Bagaimana karirnya sehingga cemerlang sekarang ini? Dimulai pada bulan Agustus 2019, jumlah pengikut di kanal YouTube miliknya mencapai 18,5 juta dengan pendapatan mencapai hampir 3,6 miliar per bulan. Kemudian telah menempatkan sebagai pemengaruh terkemuka saat ini. Selain itu, Atta juga mengembangkan bisnis fashion dengan merek AHA yang sudah saya sebutkan tadi itu.
Kemudian dia juga merambah bisnis rumah makan Minang dengan membuka restoran Padang Petir. Selain itu, ia juga menjadi pemilik dari 2 klub olahraga, yaitu klub sepak bola FC Bekasi City yang ia miliki bersama rekannya Putra Siregar dan klub futsal Pendekar United FC sejak Maret 2022. Ia juga diangkat sebagai anggota Komite Eksekutif Federasi Futsal Indonesia, bidang pemberdayaan dan pengembangan bisnis futsal. Tak hanya berbisnis, atau juga berperan di beberapa judul film. Ia juga dinobatkan sebagai salah satu dari 10 YouTuber terkaya di dunia pada tahun 2019 dan 10 Digital Content Creator 2021 versi Forbes Indonesia, kemudian Forbes Indonesia 30 Under 30 2021, kemudian kategori Art dan Entertainment, Star Sport, dan The Alpha Under 40 versi High End Magazine. Itu tadi sumber kekayaan dan bagaimana Atta Halilintar mudah untuk mendapatkan uang. Selanjutnya saya akan membahas toko ketiga, yaitu Blackpink. Siapa yang tidak mengenal Blackpink? Blackpink merupakan girl group K-pop yang berasal dari Korea. Dilansir dari Yahoo, sumber kekayaan Blackpink yang mengutip Wealthy Person, total kekayaan Blackpink adalah sekitar 24 juta US dollar atau sekitar 364,64 miliar per tahun. Asumsi kurs yaitu 15,191 US dollar. Dengan demikian, masing-masing member diperkirakan memperoleh 6 juta US dollar atau sekitar 91,1 miliar. Selanjutnya, YouTube dari Blackpink sendiri yaitu mencapai 91,9 juta subscriber dan 585 video yang telah diunggah. Biografi dari Blackpink sendiri yaitu Blackpink merupakan sebuah grup vokal wanita asal Korea Selatan, di mana Blackpink dibentuk oleh YG Entertainment dengan beranggotakan 4 orang, di antaranya Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa. Blackpink debut mulai tahun 2016 dengan album yang berjudul Square One and Square Two, kemudian 2017 debut Jepang dengan lagu berjudul As If It's Your Last, dan pada tahun 2018 hingga 2019 merilis album Square Up, pengakuan internasional dan tur dunia. Hingga 2020 sampai 2021 merilis The Album. Dan 2022 hingga sekarang merilis album Bumping Album dan tur dunia kedua. Baik, itu tadi ketiga toko. Selanjutnya saya akan melanjutkan di PPT. Jadi siapakah orang tersebut? Dan mengapa ia bisa terpengaruh menjadi atau bisa berpengaruh di muka umum atau hingga dikenal oleh masyarakat luas? Ya, mereka adalah orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain atau orang yang berpengaruh di muka umum. Mengapa bisa terpengaruh orang-orang di muka umum atau orang-orang publik, khalayak umum? Karena yang pertama, tidak mampu untuk mengendalikan kemauan, kemudian belum open mind. Kebanyakan orang-orang tidak mampu untuk mengendalikan kemauan mereka. Sebenarnya memiliki banyak angan-angan, dan siapa tidak ingin untuk mendapatkan uang dengan mudah. Seperti para 3 tokoh yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak peduli. Tidak peduli
terserah mau esok seperti apa, ada yang mengikuti alur, dan sebagainya. Lalu, bagaimana bisa terjadi? Yang pertama yaitu seorang influencer, seorang dengan jumlah followers atau pengikut banyak yang memiliki pengaruh besar kepada audiens. Digital influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi, berubah opini dan perilaku secara online. Ini ilustrasi gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu terperdaya. Ilusi menjadi kenyataan. Terkadang itu butuh ilusi yang hebat akan menjadi kenyataan. Seperti para tokoh-tokoh tersebut yang sebelumnya memiliki sebuah ilusi atau angan-angan gitu, itu sebuah mimpi. Dan secara bertahap mereka menjadikan itu menjadi sebuah kenyataan yang berbuah cukup baik hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga yaitu peluang. Banyaknya bidang di era zaman now atau generasi Z ini, seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, mampu mempengaruhi orang lain, di mana para tokoh tersebut berhasil untuk mempengaruhi para pengikutnya, untuk mengikuti mereka sehingga mereka menjadi seperti sekarang ini dan mendapatkan uang dengan mudah. Yang kedua yaitu ilusi menjadi kenyataan. Dimana yang sudah saya sebutkan tadi, yang sebelumnya angan-angan atau hanya mimpi, kemudian mereka menjadikannya sebagai kenyataan hingga menjadi seorang yang sampai saat ini dikenal oleh banyak orang. Kemudian peluang yang dimiliki besar. Selanjutnya yaitu pembelajaran, yaitu selanjutnya tidak menutup mata, kemudian mampu untuk bertindak, dan berdoa serta berusaha. Selanjutnya saya akan mencari pada ChatGPT bagaimana orang bisa mendapatkan uang dengan mudah. Saya akan share screen kembali. Saya akan bertanya kepada ChatGPT. Orang seperti apa yang mudah mendapatkan uang? ChatGPT menjawab seperti ini. Mendapatkan uang bisa melibatkan berbagai faktor, terutama dalam dunia bisnis atau startup. Kunci utamanya adalah memiliki ide yang solutif dan memiliki nilai tambah dalam konteks bisnis atau konteks bidang yang lain. Fokus pada masalah yang ingin kamu selesaikan. Kemudian, kenali peluang dengan baik dan buat solusi yang unik. Selain itu, kemampuan networking dan kerjasama dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dapat membantu seseorang mendapatkan dukungan dan peluang untuk berkembang atau maju semakin pesat. Dan ingat, keberanian dan keterbukaan terhadap belajar dari setiap pengalaman juga sangat penting. Saya akan bertanya lagi kepada ChatGPT. Bagaimana bisa orang mendapatkan uang dengan mudah? ChatGPT sudah menjawab. Mendapatkan uang dengan mudah seringkali melibatkan kombinasi dari berbagai faktor, seperti keterampilan, kesempatan, strategi yang baik,
Dan ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ide yang kuat, networking, keberanian untuk mengambil resiko, fleksibilitas dan belajar terus-menerus, serta pendanaan yang cerdas atau bisa jadi investasi, sehingga kekayaan bisa atau sumber penghasilan bisa semakin meningkat. Baik itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan baik yang sengaja atau maupun tidak sengaja dalam ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.